Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Sholawatullah alaika. Hadratul Mukarram, para dewan juri yang arif dan bijaksana, serta para hadirin yang kami muliakan. Indonesia adalah bangsa yang menganut sistem pemerintahan berdemokrasi, yakni bentuk pemerintahan Dari rakyat untuk rakyat, di mana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang berkaitan dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan. Dan dari banyaknya negara yang menganut sistem demokrasi, hanya Indonesia yang berdemokrasi dengan asas demokrasi yang berbeda. Asas pokok yang digunakan di Indonesia adalah asas demokrasi Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadirin sebangsa dan setanah air. Ciri-ciri pokok perbedaan antara demokrasi Barat dengan demokrasi Indonesia ialah demokrasi Barat memberikan kekuasaan kepada si kaya dan si kuat, sehingga perbandingan antara yang berkuasa dan yang dikuasai sangat menonjol dan terjadi ketimpangan antara hak rakyat dan penguasa. Sedangkan demokrasi Indonesia bertujuan memelihara kesatuan masyarakat, pro hidup rukun dan damai, berpendirian sama tinggi sama rendah, berprinsip kebersamaan yakni asas gotong royong, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, yang tua dihormati, yang kecil disayangi, sehingga memiliki moral dan etika yang bermartabat. Etika dan moral berbangsa sangat diperlukan dalam segala aktivitas sosial, baik dalam politik maupun hukum dalam demokrasi. Maka aktualisasi sistem demokrasi yang kita bangun dan kita sepakati haruslah di atas nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundangan yang kolerasinya adalah norma yang bersendikan Al-Quran sebagai ilham lahirnya Pancasila. Di dalam Al-Quran disebutkan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi dua hal, yakni syuro, musyawarah, adil, keadilan. hadirin, prinsip pertama adalah syuro atau musyawarah. Oleh karenanya, dalam kesempatan kali ini, izinkanlah kami membawakan pensyarahan Al-Quran dengan judul Etika Berdemokrasi Menurut Perspektif Al-Quran. Dengan landasan Al-Quran, Surah Asy-Syura ayat 38 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka, dan mereka menafkahi sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Menurut Profesor Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah Juz 12 menerangkan bahwa makna syura pada ayat di atas ialah mengambil pendapat yang paling baik dengan mengumpulkan pendapat satu dengan pendapat yang lain. Segala urusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama selalu diputuskan dengan bermusyawarah, sehingga tidak ada yang bersifat otoriter atau memaksakan kehendak. Musyawarah dalam konteks demokrasi Indonesia adalah sebuah proses pengambilan keputusan bersama yang mengutamakan kesepakatan melalui diskusi dan perundingan. Musyawarah merupakan nilai luhur Pancasila yang menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan. Dalam demokrasi Indonesia, musyawarah diaplikasikan dalam beberapa tingkatan, Mulai dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintahan. Bermusyawarah adalah sesuatu yang sudah menjadi hal kebiasaan para sahabat Nabi dalam menyelesaikan masalah duniawi. Contoh musyawarah dalam kisah peperangan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, penunjukan komandan perang Badar yang dilakukan bermusyawarah dengan para sahabat. Yang kedua, musyawarah perang Uhud menunggu atau menjemput musuh di luar Madinah yang keputusannya menyambut di luar. Dalam masalah keumatan dan kebangsaan, kita dianjurkan untuk bermusyawarah. Sebagaimana pesan Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159 sebagai berikut. Wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Saudara, sebangsa dan setanah air. Prinsip kedua demokrasi yakni keadilan. Demokrasi sebuah negara akan baik jika keadilan ditegakkan. Hukum bukan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tidak tebang pilih, tidak boleh ada unsur suka atau tidak suka. Jika tidak, maka rakyat jelata yang jadi korbannya. Masih hangat dalam ingatan kita sebuah kasus yang viral ditulis dalam artikel dan telah tayang di kompas.com dengan judul Kasus-kasus Ketidakadilan edisi 24 Maret 2022. Ya, Ibu Asyani, perempuan berusia 63 tahun di Situbondo, Jawa Timur, divonis 1 tahun penjara Dengan masa percobaan 15 bulan dan denda 500 juta karena bersalah mencuri kayu jati milik perhutani. Perempuan yang bekerja sebagai tukang pijat ini sempat ditahan di lapas selama 3 bulan sebelum akhirnya bebas setelah Bupati Dadang Wigarto menjadi penjamin. Di persidangan, Asyani mengaku kayu tersebut bukan curian dan telah ia simpan sejak lama. Namun, Asyani tidak dapat memberikan surat-surat keterangan tentang asal-usul kayu tersebut.
Ahli hukum dan mantan hakim konstitusi yang pernah menjadi saksi untuk Asyani, Ahmad Sodiki pun meragukan bukti yang digunakan dalam pengadilan. Ia menyebut kronologi pencurian kayu dan identifikasi kayu masih tidak jelas. Asyani juga tidak seharusnya dijerat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Menurutnya, undang-undang tersebut didesain untuk menjerat pelaku perusakan hutan yang masif dan berskala besar. Bukan untuk menjerat warga di sekitar hutan yang kerusakannya tak signifikan. Itu satu dari contoh yang semoga tidak terjadi lagi di negara demokrasi kita tercinta. Para hakim yang arif dan bijaksana. Dalam masyarakat demokratis, keadilan merupakan cita-cita bersama yang menjangkau seluruh anggota masyarakat. Sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat 8 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth. Wala i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima Shadaqallahul Adzim. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ayat ini oleh para mufassir dipahami dalam berbagai bentuk. Misal Ibnu Asyur dan Syihab mengaitkan ayat ini dengan Quran surah An-Nisa ayat 135 karena redaksinya yang mirip. Jika Quran surah An-Nisa memerintahkan adil terhadap diri dan kerabat, maka Quran surah Al-Maidah ayat 8 memerintahkan adil kepada pihak yang dibenci. Oleh sebab itu hadirin, umat Islam wajib berlaku adil. Tidak hanya sesama umat Islam, tetapi juga kepada siapa saja, walaupun kepada orang-orang yang tidak disukai. Orang-orang yang beriman berperan sebagai penegak keadilan, yakni selalu dan bersungguh-sungguh menegakkan kebenaran karena Allah. Saat menjadi saksi, maka bersaksilah dengan adil dengan memberikan keterangan yang jujur. Dan janganlah menghadirkan kebencian terhadap suatu kaum, sekalipun kepada orang-orang kafir, sehingga mengakibatkan tidak dapat berperan adil dalam memutuskan setiap perkara dengan adil, tidak berat sebelah, dan menepati janji. Maka inilah etika yang sesungguhnya dalam berdemokrasi. Betul hadirin?
Hadirin sebangsa dan setanah air. Dari syarahan di atas dapat kami ambil kesimpulan. Yang pertama, dalam berdemokrasi, musyawarah merupakan perihal yang penting untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, keadilan dalam demokrasi berarti bahwa setiap individu diperlakukan secara setara tanpa adanya diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, atau status sosial. Musyawarah dan keadilan saling terkait erat dalam demokrasi. Musyawarah yang adil akan menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih diterima oleh masyarakat. Sedangkan keadilan akan memastikan bahwa proses musyawarah berjalan dengan baik dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, prinsip musyawarah dan keadilan adalah dua pilar penting dalam demokrasi yang saling melengkapi, memastikan bahwa kepentingan seluruh anggota masyarakat terpenuhi dan terwakili. Wahai pemimpin di negeri ini, sikaplah adil berdemokrasi. Rawatlah selalu negeri ini dengan bijak dalam menghakimi. Pemimpin, mari kita bangun bangsa ini. Pemimpin, wujudkan negeri yang adabi. Penutup kata, wanita cantik ada di dalam album. Foto lama untuk bernostalgia, demokrasi dilandasi kedaulatan hukum tanpa membeda-bedakan warga negara. Pohon dadak di tepi lahan, mohon maaf atas kesalahan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.